warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Perdana dari Prodi Sistem Informasi 2018 ingin menjawab soal ujian akhir semester untuk mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Untuk soal pertama, jelaskan mekanisme komunikasi antara FTP server dengan klien. Secara umum, terlebih dahulu FTP klien harus meminta koneksi kepada FTP server. Jika sudah terhubung dengan FTP server, maka FTP klien dapat melakukan pertukaran data seperti upload dan download data. Soal kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan subnetting dan berikan contohnya pada setiap kelas IP. Subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Setiap subnet deskripsi non-fisik atau ID. Untuk jaringan subfisik, biasanya jaringan beralih dari host yang mengandung satu router dalam jaringan multi. Subnetting pada IP address kelas A di oktet 2.3 dan 4. Kemudian subnet max yang bisa digunakan untuk subnetting kelas A adalah semua subnet max dari CIDR 8 sampai 30. Lalu soal ketiga, beri penjelasan lengkap tentang cloud computing, baik tentang definisi maupun karakteristik cloud computing. Cloud computing merupakan istilah dari cloud yang diartikan sebagai internet dan computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Broad network access. Akses jaringan yang luas dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat, seperti smartphone, tablet, laptop, dan sebagainya. Contohnya Facebook Mobile. Memungkinkan kita untuk mengakses layanan Facebook melalui handphone, smartphone, ataupun tablet dimanapun kita berada. Resource pooling. Sumber daya komputasi dari penyedia cloud harus memenuhi banyak pelanggan dan bersifat dinamis tergantung kebutuhan pelanggannya. Contohnya Google menyediakan ratusan ribu server yang tersebar di penjuru dunia sehingga dapat melayani jutaan penggunanya. On-demand self-service. Pengguna cloud dapat mengatur sendiri layanan yang dipakai sesuai dengan kebutuhannya tanpa interaksi dari pihak penyedia layanan. Contohnya menggunakan Gmail. Kita bisa menyimpan, memindahkan, menghapus email, dan sebagainya tanpa campur tangan dari penyedia cloud. Measured service. Sistem cloud menyediakan layanan yang dapat memonitor dan mengoptimalkan pengguna sumber daya terhadap layanan yang dipakai, sehingga pelanggan dapat memonitor sumber daya komputasi yang dipakai secara transparan antara penyedia layanan dan pelanggan. Misalnya Dropbox, kita bisa memantau space yang terpakai ataupun space yang masih kosong, mengetahui masa aktif akun, dan lain sebagainya. Rapid elasticity. Kapasitas layanan bersifat fleksibel tergantung kebutuhan pengguna, sehingga pengguna cloud dapat dengan mudah meminta menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan sesuai kebutuhan. Jadi, kapasitas layanan ini seolah tak terbatas dan pengguna cloud dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya setiap saat. Lalu soal yang keempat, beri penjelasan lengkap terkait gangguan sistem keamanan berikut: hacking, phishing, device carding. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain. Hacker adalah orang yang gemar mengoprek komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanannya. Hacker yang baik memberitahu kepada programmer yang komputernya diterobos akan adanya kelemahan-kelemahan pada program yang dibuat sehingga bisa bocor agar segera diperbaiki.
Phishing adalah kegiatan memancing pemakai komputer di internet agar mau memberikan informasi data diri pemakai dan kata sandinya pada suatu website yang sudah di-deface. Defacing adalah kegiatan mengubah halaman situs atau website pihak lain, seperti yang terjadi pada situs Menkominfo dan Partai Golkar. Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan pelakunya adalah carder. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah cyber fraud alias penipuan di dunia maya. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.